to enable us to adequately care for our patients. COVID-19 has provided us an ability to It's like sort of after a fire, and you go and you try to clean up your house. Because from Where do you vulnerability, begin? actually, that's the birthplace for courage. Sometimes there are days where you feel that way. And I think it's like, what can I really, possibly really do to fix important this? to be okay with that. For almost a year now, our frontline healthcare workers have been pushed well beyond their limits, often forced to make impossible choices. We made decisions on who would live and who would die. In the emergency room, we're taking care of 11, 12 patients at a time, when you really should be taking care of 4 or 5. You're allowing people to remain in a suffering state because you simply can't get to them. Di situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat banyak tekanan yang terjadi pada perawat dan tenaga kesehatan lainnya, seperti gangguan mental maupun kesenjangan spiritualitas pribadi terhadap Tuhan dan sesama. Banyak yang membuat mereka kehilangan arah, putus asa, dan mungkin saja lelah dengan kehidupan yang mereka jalani sekarang. Peningkatan kasus COVID-19 sangat berpengaruh bagi tekanan psikologis perawat. Faktor yang pertama, perawat tidak bisa mengambil waktu bersama dengan keluarga lebih banyak karena mereka terlalu banyak ditugaskan di rumah sakit untuk membasmi COVID-19. Faktor yang kedua yaitu penggunaan APD, di mana mereka harus setiap harinya menggunakan APD yang lengkap yang begitu penat dan membuat mereka capek bahkan lelah sehingga mereka bisa frustasi dengan hal tersebut. Yang ketiga, faktor mereka cepat atau mungkin saja bisa terpapar dengan virus tersebut karena setiap harinya mereka berkontak dengan virus tersebut. Dan yang terakhir, dengan adanya kasus meninggalnya para teman sejagat mereka, di mana hal tersebut membuat mereka semakin takut, semakin cemas, dan bahkan depresi. Baik, selanjutnya ini merupakan pengaruh tekanan terhadap kinerja perawat di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kinerja sendiri merupakan suatu tindakan atau sebuah perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam pekerjaan yang telah ia minati. Maka dari itu, perawat yang berjuang melawan pandemi saat ini cukup berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kemudian, beban kerja yang luar biasa ini terutama yang berhubungan dengan dugaan ataupun kasus yang dikonfirmasi karena risiko infeksi yang tinggi. Merasa tertekan, frustasi hingga merasa tidak nyaman berada di dalam suatu lingkungan kerja dan dapat membuat kinerja perawat menjadi tidak optimal. Dalam jangka waktu yang panjang, perawat yang tidak bisa menahan stres kerja akan membuat perawat tersebut menjadi melampiaskannya pada pasien yang pada saat itu dirawatnya. Allah menciptakan manusia dengan akal budi dan hikmat serta keistimewaan untuk dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun, keistimewaan itulah yang justru disalahgunakan manusia dan pada akhirnya membawa umat manusia jatuh ke dalam jerat dosa. Manusia merupakan ciptaan Allah yang sering membangkang atau melawan perintah Allah. Manusia cenderung lebih mengikuti perasaan dan kemauan pribadi serta lebih memilih untuk mengandalkan diri sendiri dibandingkan menjalankan seluruh ketetapan Allah. Dan itulah sebabnya mengapa manusia selalu jatuh ke dalam dosa dan menjadi budak dosa. Menjadi seorang perawat itu merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Merawat orang sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada sesama manusia dan bahkan kepada Tuhan. Perawat merupakan saksi dari pengalaman hidup sebagian besar pasien yang dirawatnya. Perawat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya dan juga tanggung jawabnya. Dan hal inilah yang mengakibatkan beban kerja perawat semakin berat. Perawat melewatkan waktu untuk merawat dirinya sendiri dan waktu untuk membangun dan mempertahankan keimanannya. Bahkan, waktu untuk melakukan saat teduh, waktu untuk beribadah, bahkan waktu membaca Alkitab menjadi terbatas. Dari sini dapat kita lihat bahwa padatnya pekerjaan sangat berpengaruh pada spiritualitas perawat. Perawat mungkin dapat menganggap pekerjaannya bukan lagi bagian dari pelayanan, namun hanyalah sekedar tugas biasa yang harus dijalani. Bahkan yang paling ditakutkan adalah ketika perawat menjadi salah kaprah dalam melampiaskan rasa kelelahan yang dialaminya. Profesi keperawatan dalam konteks kekristenan yaitu yang pertama, bentuk pelayanan kepada sesama manusia dan terhadap Allah. Yang kedua, dilakukan berlandaskan kasih untuk memenuhi segala kebutuhan pasien. Yang ketiga, merupakan perawatan menyeluruh untuk mempertahankan kesehatan fisik, psikis, jiwa, serta spiritualitas pasien.
Saya sebagai orang Kristen tentu saja merasa saya orang berdosa, karena ya di dunia ini gak ada yang gak berdosa, pasti semua orang berdosa, entah itu dosa dari turunan atau dosa dari diri kita sendiri. Jadi menurut saya masih merasa berdosa. Sebagaimana saya melayani manusia, sebagaimana saya melayani Tuhan. Jadi kita berbuat baik, maksudnya menjadi perawat itu adalah salah satu passion saya, dan gimana caranya saya memberikan kebaikan saya kepada orang dan kepada Tuhan juga. Jadi istilahnya melayani orang secara tidak langsung. Selama ini sih berjalan lancar. Ya biasanya ada yang sedikit keras apa segala macam, tapi ya puji Tuhan berjalan lancar. Soal lelah, pasti ada lelahnya, karena ya jadi perawat itu gak gampang, pasti susah gitu. Kadang gak tidurnya, kadang makan juga kita sempat-sempatin buat makan, lelah, tapi semua itu bakalan terlewatkan kalau misalnya pasien kita ada yang sehat, kita berhasil mengawal, terus ada yang sehat, itu rasa lelah kita tuh terbayarkan. Dia sehat gitu. Meskipun aku lelah, misalnya makan terlambat, tapi ya setidaknya kita menyelamatkan satu nyawa gitu. Kebetulan saya itu merawat orang pas dalam keadaan pandemi. Jadi mungkin lebih rame di pandemi, soalnya banyak tuh pasien COVID yang masuk gitu. Kerja kita makin tambah berat, makin tambah banyak pasien, dan paling mungkin ada ketakutan tersendiri. Kalau misalnya orang nih mau ke rumah sakit, meskipun dia nggak terkena COVID, tapi kalau dia mau ke rumah sakit, dia ada ketakutan sendiri nih. Aduh, nanti aku ke rumah sakit pasti kena COVID lagi nih, gitu.